Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Ini gimana kabarnya hari ini? Baik. Ini pertemuan kelima kita pada mata kuliah manajemen farmasi dengan materi distribusi obat di rumah sakit. Ya. Dalam RPS-nya tertuang pada pertemuan kelima, yang seterusnya akan kita lanjutkan juga dengan praktek. Ini Ibu akan memberikan teorinya dulu tentang distribusi obat di rumah sakit. Ada yang tahu apa itu distribusi? Tahu ya? Tahu. Distribusi obat di rumah sakit itu ada unit dose dispensing, ada one daily dose, ada floor stock gitu ya. Ada yang tahu apa itu UDD atau unit dose dispensing? Saya, Bu. Ya. Pemberian obat per sekali minum. Pemberian obat per sekali minum. Kalau floor stock itu ada yang tahu? Saya, Bu. Floor stock itu adalah persediaan lengkap di ruang. Ya, persediaan lengkap di ruang ya. Ya. Ini izinkan Ibu untuk menjelaskannya dengan PPT ya. Ini distribusi obat di rumah sakit. Distribusi obat di rumah sakit itu maksudnya kita memberikan atau mengarahkan obat atau menyerahkan obat ke depo-depo yang ada di rumah sakit dari instalasi farmasi rumah sakitnya ke depo-deponya agar tersampai ke pasien. Gitu ya. Ini tadi ya floor stock tadi ada ya sudah dijawab oleh Jena tadi bahwa floor stock itu adalah persediaan lengkap di ruang. Jadi kalau obat itu persediaannya harus yang floor stock ini harus ada yang di ruang. Itu bisa berupa misalnya ada ada lemari emergensinya. Jadi di sana ada ada tempat, ada kayak alat untuk emergensi, kotak emergensinya yang memang tersedia di luar khusus untuk ICU atau khusus untuk ruang-ruang benda sentral ya. Jadi ketika kita buru-buru digunakan, kita itu obat langsung tersedia di ruangan. Itu masuk dari persediaan lengkap di ruang ya. Jadi keuntungannya persediaan lengkap di ruang, ketika kita butuh dengan cepat obatnya langsung tersedia lengkap di ruang. Contohnya seperti di IBS ya, instalasi benda sentral. Jadi di sana misalnya kita butuh squid, sana sudah ada disediain di sana. Itu keuntungannya floor stock ya. Tapi ada kekurangannya kalau floor stock ini ada ya. Kalau floor stock itu kekurangannya, jadi kita memanajemen mengatur untuk obat-obatnya itu lebih sulit lagi karena tersedia lengkap di ruang gitu ya. Memang membantu tenaga medis atau farmasis untuk memberikan obat dengan cepat, tapi untuk kontrolnya lebih sulit lagi dan dibutuhkan apoteker dan farmasi lebih banyak karena obatnya tersimpan di ruang-ruang gitu. Jadi kalau obat tersimpan di ruangan atau floor stock akan lebih mempersusah kita untuk mengontrol obatnya, gitu ya. Ini sistem resep perorangan atau individual prescription di sini. Di sini kalau resep perorangan itu contohnya untuk rawat inap, rawat jalan, ya rawat jalan ya kebanyakan ya. Misalnya obat yang diberikan oleh dokter ada resepnya itu, ini langsung dilayani terus dibawa pulang dikerjakan, ditebus di instalasi farmasinya atau deponya, baru dibawa pulang untuk mengobati penyakitnya, gitu ya kalau resep perorangan. Tapi ada kekurangan lagi kalau resep perorangan ini, misalnya kekurangannya berpotensi terlambat karena per resepkan. Makanya kenapa kalau kita berobat rawat jalan di rumah sakit pasti lambat kan? Itu karena kita membutuhkan tenaga farmasi lebih banyak kalau resep perorangan. Makanya kenapa rawat jalan di rumah sakit itu lebih sibuk daripada rawat inap. Itu ya. Terus ini sistem unit dose dispensing atau UDD tadi yang seperti yang dijelasin oleh dibantu jawab oleh Dani bahwa itu unit dose dispensing itu pemberiannya per unit, per item obat, per sekali minum. Jadi per sekali minum maksudnya minumnya pagi dikasihnya pagi aja. Ini biasanya khusus untuk rumah sakit swasta, terutama
unit dose dispensing atau UDD di sini. Unit dose dispensing atau UDD yang dibantu jelasin oleh Dani tadi ya, membutuhkan banyak tenaga medis lainnya ya. Tapi lebih mudah dikontrol obatnya deh, karena keluarnya per unit tadi gitu ya. Tapi kebanyakan di rumah sakit itu sistemnya kombinasi deh ya, kombinasi. Jadi unit ada yang individual prescription, ada UDD atau unit dose dispensing, terus ada one daily dose atau yang sekali pemakaian diberi per sekali pemakaian. Per sekali pemakaian itu pengontrolan obatnya lebih mudah sebenarnya dan membutuhkan tenaga lebih mudah. Cuma dia ini nanti untuk penggunaan obatnya, pasiennya nanti takutnya lupa minumnya bagaimana kalau modelnya modelnya di per sekali pemberian, per sehari pemberian. Beda dengan per sekali pemberian dengan sehari pemberian. Kalau sehari itu takutnya pasiennya lupa minum obat, lupa cara penggunaannya, itu yang dikhawatirkan kekurangan. Makanya kebanyakan rumah sakit